Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ni'amih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna sayyidana wa imamana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ad-da'i ila ridwanih. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, Bapak Ibu jamaah sekalian, kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selalu hadirkan kita di rumah Allah, tempat yang paling mulia, bersama orang-orang yang insya Allah ini dimuliakan semua. Amin. Dan juga tidak ada di antara kita yang hadir kecuali mengharapkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan kita hamba-hamba yang senantiasa bersyukur. Salawat dan salam kita perbanyak sampaikan kepada uswah qudwah teladan kita, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita selama hidup bisa paling maksimal mengikuti ajaran sunnah risalah yang dibawa oleh beliau. Nanti di padang mahsyar kita dipertemukan dan mendapatkan syafaat dari beliau, dan mudah-mudahan kita sangat berharap kepada Allah Subhanahu wa taala nanti di surga dikumpulkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, kaum muslimin muslimat, keluarga kita semua. Dan mudah-mudahan ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita akan membahas seorang sahabat yang memiliki keutamaan luar biasa sampai digelari dengan sahibu sirri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sahabat yang menjaga rahasia-rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saking percayanya kepada orang ini, beliau pernah mengatakan, ma haddatsakum Hudzaifah fasaddiqu. Apapun yang diucapkan oleh Hudzaifah, percaya pasti benar. Nah, ini kira-kira orang sembarangan apa bukan sembarangan? Ya, termasuk nih yang bingung nyari nama anak, pakai ini, ya. Boleh. Namanya siapa? Hudzaifah. Nah, orang kita karena rata-rata namanya minimal 2, cari belakangnya. Ya, ini sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Hudzaifah ini orang tuanya namanya Al-Yaman. Kalau nama negara bahasa Arabnya nggak ada panjangnya itu, Yaman, gitu. Bacanya langsung, ya, nggak ada madnya. Tapi kalau ini Yaman, ada alifnya. Makanya bacanya beda. Ini susahnya memang termasuk baca Quran. Yang paling susah kalau belajarnya baru tua itu panjang pendek tuh. Ya. Karena kita biasa Muhammad, salah itu. Karena nggak ada apa? Alifnya Muhammad. Gitu. Ya, termasuk Rasul dengan Rusul itu baca Quran banyak yang susah. Kenapa? Karena di antara perbedaan bahasa Arab ada panjang pendek. Kalau bahasa Indonesia nggak ada panjang pendek. Namanya Ahmad mau dipanggil Ahmad. Ahmad juga bisa semua, ya kan? Kalau bahasa Arab itu bisa salah bisa benar, ya, apalagi dalam baca Al-Quran. Nah, ini nama bapaknya Al-Yaman, panjang. Asli sebetulnya orang Mekah, tapi karena kebiasaan orang Arab pada saat itu senantiasa berperang, kampungnya diserang, kemudian membuat dia terpaksa harus pindah ke kota Yatsrib, Madinah, sebelum hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di Yatsrib ini Al-Yaman dia tinggal, ya, dengan Bani Al-Ashal, kemudian nikah dengan putri di kampung itu. Tapi walaupun sudah tinggal di Yatsrib, sering bolak-balik ke kota Mekah. Nah, dari bolak-balik ke kota Mekah ini mendengar kabar bahwasannya Rasulullah SAW Muhammad membawa risalah baru, dan bapaknya dengan ibunya termasuk orang yang duluan masuk Islam.
Ya, nah, makanya ini termasuk safar kita ini kalau bisa ya pulang kampung kemana mampir yang kira-kira kita bisa dapat apa? Tambahan hidayah gitu. Kalau tahu ada pesantren, ada kiai, walaupun hanya silaturahim, ya. Karena ini seperti Al-Yaman ini, walaupun dia tinggal di Madinah, bolak-balik ke kota Mekah, ya, itu mendapatkan hidayah karena sering berkumpul dengan orang, bahkan mendengar bahwasannya ada seorang yang namanya Muhammad membawa risalah baru. Yang namanya orang tuanya Muslim, ini berpengaruh kepada siapa? Anak. Ya, jadi Hudzaifah ini masih kecil tapi sudah masuk Islam bukan karena langsung bertemu dengan Rasulullah SAW, tapi karena terbawa dan terpengaruhi oleh siapa? Orang tuanya. Ya, dan dari sini para ulama menyebutkan kalau anak kita ingin soleh, ya sebetulnya yang paling pengaruhnya besar itu di rumah. Gitu. Makanya banyak orang tua ini pandemi di pesantren, ya perasaan jarang ada dari gurunya bilang tidur terus gitu. Tapi pas di rumah ternyata apa? Ngeluhnya tidur terus. Ya di pesantren ada program, ada acara, ada aturan. Gak bisa siapapun harus mengikuti apa? Aturan. Sedangkan di rumah umumnya orang tua, ya kan? Kita kadang-kadang mau bikin aturan juga apa? Kasihan. Ya, padahal sebetulnya ini anak akan baik hafalannya terjaga kalau di rumahnya rapi. Karena di pesantren ini hanya uji coba, di rumah ini yang sebetulnya. Kalau dia bisa rutin menjaga hafalan, baca Al-Quran, insya Allah itu dia. Tapi kalau di pesantren karena memang aturannya seperti itu, ya. Nah, ini orang tuanya Muslim, dia juga menjadi Muslim, dan selalu dalam dirinya ini karena belum pernah berjumpa dengan Rasulullah SAW, ingin sekali berjumpa dengan siapa? Rasulullah. Ini kita kalau ditanya mau nggak berjumpa dengan Rasulullah? Punya amalan apa, Mas? Ya kan? Ketemu gubernur, ketemu wali kota aja nggak sembarangan. Sembarangan apa sembarangan? Pasti lihat siapa ini, ya kan? Tapi kalau ketemu dengan Rasulullah, yang penting kita ikut aja risalahnya udah. Amalkan sunnah-sunnahnya, perbanyak membaca sholawat, ya. Apapun yang disampaikan oleh Rasulullah, kalau saya yakini kebenarannya. Itu insya Allah walaupun kita belum pernah berjumpa langsung di dunia, ini akan menjadi bukti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, seperti banyak ini. Ustadz gimana ini? Saya nggak belajar bahasa Arab, enak orang Arab dong. Nanti di kuburan menrobuka, dia udah ngerti. Ya kan? Mau dia orang Arabnya fasih banget, kalau nggak beriman nggak bisa jawab. Karena yang membuat orang bisa bergerak lidahnya bukan karena dia bisa atau tidak bisa, tapi yang menjadi faktor adalah apa? Keimanan dengan amal soleh. Jadi walaupun dia orang Arab ya nggak bisa. Semacam Abu Jahal, Abu Lahab, kurang apa bahasa Arabnya? Tapi nanti kata Rasulullah, kalau orang yang nggak beriman, begitu dia masuk ke liang lahat ditanya man rabbuka, jawabannya seperti orang yang agak-agak miring gitu. Kata Rasulullah, la adri. Padahal dia pintar mungkin di dunianya, nggak bisa jawab. Kenapa? Karena yang menjawab adalah apa? Keimanan. Ini juga nanti kita nggak pernah bertemu dengan Rasulullah, Rasulullah akan tahu, kenal kita. Dari mana kenalnya? Di antaranya nih bekas-bekas wudhu kita. Ya, makanya jaga wudhu. Orang kalau terjaga wudhu berarti setelahnya terjaga sholatnya. Jangan berharap kalau yang nggak pernah wudhu, nggak pernah sholat, ya, ingin berjumpa dengan Rasulullah, apalagi diakui sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, nggak mungkin. Ya, ini masya Allah Hudzaifah, anak kecil, ya. Selalu diceritakan oleh orang tuanya bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kabarnya, dan para sahabat itu hafal betul sampai ubannya Rasulullah hafal. Ini kita aja nggak mungkin siapa di sini yang sampai orang tuanya hafal segalanya. Makanan kesukaannya, nomor sendalnya berapa, kalau sarung sukanya warna apa, ada nggak yang sampai kayak gitu? Ada. Itu kalau sahabat saking cintanya kepada Rasulullah sampai ubannya aja mereka hitung, ya. Sampai kalau Rasulullah itu jalannya seperti apa, itu diriwayatkan oleh para sahabat. Ini benar-benar menunjukkan kalau mereka itu mahabbahnya mahabbah shadiqah.
Cintanya itu betul-betul cinta tanpa syarat. Kalau kita kan rata-rata cintanya apa? Bersyarat. Yang bersyarat itu. Kalau para sahabat enggak. Kalau ini dari Rasulullah, dari Allah, apapun dikerjakan. Nah, ini termasuk nanti nih kisahnya Hudzaifah, ya. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala perkenankan bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ikut dengan orang tuanya musim haji pergi ke Mekah. Ya. Jadi orang Arab jahiliyah sebelum ada syariat haji seperti kita sekarang, itu mereka menunaikan haji. Ya. Hanya beda dalam hal-hal yang detailnya, termasuk pada saat itu di kota Mekah sudah banyak patung-patung depan Ka'bah. Kalau berdasarkan riwayat, ketika Fatu Mekah kurang lebih sekitar Ka'bah ini ada 360 patung yang awal-awal Rasulullah sebelum Fatu Mekah belum dihancurkan karena belum kuat, ya. Dan banyak pada saat itu sahabat yang dulunya juga sama menyembah patung. Nah, maka ketika Fatu Mekah dihancurkan semua sampai tidak ada yang tersisa sedikit pun, gitu. Datang ketemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, langsung bertanya, "Amuhajirun ana am ansariyun ya Rasulullah?" Nah, ini jawabannya ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Wahai Rasulullah, ini sahabat ini kan ada dua. Ada muhajirin, ada ansor." Ya. Kalau bapak saya aslinya sebetulnya orang Mekah. Tapi gara-gara diserang kampungnya, kemudian dia terpental ke kota Madinah, ini status saya ini muhajirin atau ansor. Gitu. Masya Allah. Ini anak kira-kira cerdas apa enggak? Cerdas ya. Nah, kemudian apa jawaban Rasulullah SAW? Ini juga menunjukkan kedudukan siapa Hudzaifah di sisi Rasulullah SAW. Karena jawaban Rasulullah apa? In syi'ta kunta minal muhajirin. Kalau engkau mau termasuk golongan muhajirin, gak apa-apa. Wa in syi'ta minal ansor. Kalau engkau mau jadi golongan ansor juga tidak apa-apa. Ya kan? Ini berarti sahabat yang mulia Hudzaifah memiliki keutamaan yang luar biasa di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi akhirnya ya, kata Hudzaifah, faqala bal ana ansariyun ya Rasulullah. Kalau boleh milih, kalau gitu ya sudah, saya menjadi apa? Golongan ansor, ya. Dan ansor ini memiliki keutamaan luar biasa. Saudara-saudaranya yang muhajirin nggak punya tempat tinggal, bahkan sebagian ada yang meninggalkan keluarganya, ada yang istrinya diajak nggak mau ya, karena masih belum memeluk Islam, ada yang anaknya, ada yang bapaknya, berbagai macam. Akhirnya ditaakhikan oleh Rasulullah SAW, yang muhajirin ini tinggal di rumah-rumah kaum ansor. Makanya ini perjuangan mereka dan pahala mereka serta kedudukan mereka besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, ini kisah awal bagaimana Hudzaifah, seorang sahabat yang masih kecil, ya, ketemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ceritanya berjalan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke kota Madinah. Waktu itu sebelum hijrah namanya apa? Yasrib, ya. Setelah Rasulullah hijrah jadi kota apa? Al-Madinah, ya, Al-Madinah. Kemudian Hudzaifah ini sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak ikut perang. Ya. Dan orang di kalangan para sahabat yang sama sekali tidak pernah ikut perang itu bisa dihitung jari. Karena apa? Mereka punya istri, punya anak, punya orang tua, ya. Boleh jadi waktu-waktu perang tertentu ada yang mereka mendapatkan apa? Uzur boleh tidak ikut perang. Gitu, ya. Dan ini satu-satunya perang yang tidak ikut Hudzaifah hanya satu, perang Badar. Dan ini perang pertama. Dan orang yang ikut perang Badar itu mendapatkan keutamaan luar biasa. Tapi kata Hudzaifah, saya tidak ikut perang Badar itu bukan karena penakut. Ya kan? Karena orang yang namanya perang sebetulnya dia secara tidak langsung kemungkinan besar akan umurnya panjang apa pendek? Ya pendek, ya kan? Apalagi dulu perangnya beda dengan sekarang. Kalau perang sekarang kan jarak jauh, tinggal ketik apa? Remote, ya kan? Bahkan sekarang mungkin sudah ketik pakai HP, sudah ada aplikasinya, udah kalau tek, nah di mana hancur bom,
Nah, dulu nggak berhadapan-hadapan, ya. Kemudian kata Hudzaifah, ketika terjadi perang Badar, ana wa abi kharijal Madinah. Saya dengan bapak saya posisinya sedang berada di luar kota Madinah, dan memang nggak ada rencana perang Badar ini, ya. Kemudian ketika mereka Hudzaifah dengan bapaknya ini mau masuk ke kota Madinah, ditahan oleh orang-orang Quraisy. Aina taqsidun, mau kemana ini? Ya, kok tiba-tiba ada orang masuk ke kota Madinah? Gitu, dicegat, ya. Kemudian fakulna al-Madinah, kami hendak menuju kota Madinah. Kemudian apa? Innakum turiduna Muhammadan, kalian mau bantu Muhammad ya? Ini pasukan tambahan ya, mau bantu siapa? Muhammad. Enggak, kata mereka, saya memang asli orang Madinah. Habis dari luar kota mau pulang ke kampung halaman. Apa kata mereka? Kalau mau masuk kota Madinah boleh, tapi dengan syarat. Tulis surat perjanjian, kalau nanti terjadi perang gak ikut serta dengan siapa? Pasukan Nabi Muhammad. Gitu. Akhirnya ditulis, ya. Begitu sampai disampaikan kepada Rasulullah SAW, Rasulullah, kami sebelum masuk kota Madinah ini dicegat oleh orang-orang Quraisy. Dan kita sudah bikin perjanjian. Gimana ini Rasulullah? Kita ikut perang apa nepati janji? Lihat ini jawaban Rasulullah SAW. Ya, makanya orang kalau akhlaknya tinggi, ya, makanya jangan dipisah-pisah ini. Ada 3 hal yang tidak boleh dipisahkan dalam Islam: akidah, ibadah, akhlak. Ini nggak bisa. Ya, kadang-kadang kita suka dibenturkan. Mendingan mana orang soleh tapi akhlaknya buruk dengan orang yang akhlaknya baik tapi nggak soleh? Nggak bisa. Ya, orang memang harusnya akidahnya murni, ibadahnya betul, akhlaknya juga baik, gitu, bagus. Ini kadang-kadang kita suka dibenturkan. Mendingan pemimpin muslim yang gak jujur apa mendingan yang non muslim? Orang kalau muslim dia berpegang kepada Islam pasti jujur. Karena tidak ada satu ayat pun yang membolehkan orang muslim apa? Nggak jujur. Kalaupun ada ya berarti dia apa? Oknum itu. Dia bukan Islamnya orangnya nih yang nggak mau mengajarkan apa? Mengamalkan Islam gitu. Ini kadang-kadang kita suka dibentur-benturkan itu tuh. Kayaknya mendingan yang non muslim tapi jujur daripada yang muslim tapi apa? Ya Allah. Orang kalau dia muslim pasti harusnya jujur. Karena tidak ada satu ayat pun, satu hadis pun yang membolehkan orang, kecuali ada pengecualian, ya. Ada orang 2 berantem. Kita bohong, boleh, ya. Termasuk Nabi Ibrahim, di antara kelemahannya dia pernah bohong seumur hidup 3 kali. Kalau kita pernah bohong berapa kali? Ya, Nabi Ibrahim itu sampai kehitung 3 kali. Ya, kalau kita mungkin kayak makan 3 kali sehari mungkin. Nauzubillah, ya. Nah, tapi kalaupun ada itu bukan ajaran Islam, makanya nggak boleh dibentur-benturkan. Orang Muslim itu akidahnya lurus, ibadahnya baik, akhlaknya juga mulia. Makanya kata para ulama, akidah itu kayak akar, ya. Ibadah itu seperti batang pohon dengan ranting-ranting. Akhlak ini buahnya, ya. Gak mungkin orang, kalaupun ada orang akhlaknya baik, itu bukan akhlak gitu. Itu hanya budi pekerti, fitrah manusia. Karena kalau akhlak semuanya berangkat dari apa? Akidah, dan buah daripada apa? Ibadah. Seperti ini sahabat yang mulia ketika ditanya oleh Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, kami sudah janji nggak mau ikut perang, bagaimana ini? Kita ikut perang dan tidak menepati janji, atau kita tepati janji tapi dengan berarti kita tidak ikut apa? Perang. Lihat ini jawaban Rasulullah SAW. Nafi bi'ahdihim. Kalau kamu sudah janji, kita tepati janji, walaupun dengan orang-orang apa? Ini termasuk kita ini. Walaupun mencuri orang kafir itu tetap dosa. Ya, ada ini kadang-kadang nih dikacaukan. Kalau mencuri dari orang kafir nggak dosa, berpahala. La haula wala quwata. Yang namanya dalam Islam barang pindah dari A ke B itu harus jelas. Jalurnya apa? Jual beli, hadiah, hibah. Ya, kalau enggak itu barangnya kembali ke hukum asalnya, berarti ke pemilik pertamanya. Ya. Ini walaupun orang kafir kalau kita curi tetap dosa. Karena apa? Itu barang milik siapa? Milik dia. Kalaupun pindah ke kita, umpamanya tadinya milik dia kita beli, nah itu halal. Tapi kalau kita curi, mau orang kafir,
Bahkan orang paling busuk sedunia pun tetap itu di hadapan Allah namanya apa? Dosa mencuri. Ya, makanya tidak boleh. Maka kata Rasulullah, tepati janji dengan mereka, wa nasta'inu alaihim billah, urusan perang. Kita ini nggak pernah yang namanya perang dimenangkan gara-gara jumlahnya banyak. Ya, kita minta tolong saja kepada siapa? Kepada Allah. Ya, ini hebatnya akhlak siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Perang Badar nggak ikut, perang Uhud, masya Allah. Karena perang Badar kalah, orang-orang Quraisy menyusun strategi perang paling canggih. Ya, para sahabat sampai Rasulullah itu bingung. Ini kita keluar dari Madinah, pergi ke Uhud atau tetap di Madinah? Rasulullah secara pribadi, ya, lebih cenderung memang nggak keluar. Karena apa? Orang kalau balas dendam biasanya terbunuh satu ingin bunuh satu lagi apa lebih banyak? Wah, kata Rasulullah, saya secara pribadi kita bertahan aja, jangan keluar. Tapi mayoritas para sahabat, nah ini mahalnya musyawarah, ya. Walaupun Rasulullah pemimpin, ya, bahkan sebetulnya nggak perlu musyawarah juga Rasulullah kan bisa dapat apa? Wahyu. Tapi ingin mengajarkan, kalau sudah hasil musyawarah jangan bikin aturan sendiri. Ya, semua kita yang hadir di sini ikut apa tanggung jawab karena kita sudah menyampaikan pendapat kita seperti ini. Adapun nanti sudah diputuskan, maka kita ikut hasil apa? Keputusan. Ya, akhirnya Rasulullah karena mayoritas para sahabat lebih sepakat berangkat ke Uhud. Nah, ini bapaknya Al-Yaman ketika perang Uhud ini sudah sepuh. Ya, dan yang sepuh ini nggak wajib perang. Makanya disimpan oleh Rasulullah SAW sudah. Ini Pak Yaman dengan sama namanya di sini Sabit bin Qais, ya, ikut dengan ibu-ibu nyiapkan makanan atau nyiapkan obat kalau nanti ada yang terluka obati. Gitu. Akhirnya Al-Yaman ini ikut ya. Perang berkecamuk, girohnya muncak. Kita ini walaupun sudah tua ini apalagi umurnya kan tinggal bentar ya. Masa mau diem-diem aja? Padahal mati yang paling baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah mati apa? Mati syahid. Masa kita akhirnya dia dengan Al-Qais ini ikut perang, ya. Dan masya Allah, inilah takdir yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Sabit bin Qais terbunuh oleh kaum musyrikin, kalau ini Al-Yaman bapaknya terbunuh oleh pedang kaum muslimin. Jadi dia masuk perang, orang sedang perang itu kan gak ketahuan dan gak dikenal mukanya. Ya. Tiba-tiba terhunus oleh pedang, kemudian Hudzaifah pas lihat, Abi, orang namanya lagi perang mau teriak-teriak gimana? Ya kan? Masya Allah, terbunuh. Akhirnya sampai meninggal, kemudian selesai perang dikumpulkan oleh Rasulullah SAW. Ya. Tapi ini kemuliaan yang sangat luar biasa. Ya. Makanya orang-orang yang meninggal di perang Uhud ini sampai sekarang, kalau Bapak Ibu pergi umroh ya, ada ziarah ke makam apa? Nah, Uhud. Ya, itu jumlahnya. Mereka memang diberikan kuburan khusus itu, instruksi khusus oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk di situ ada paman yang paling dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu siapa? Hamzah. Ya, ada di situ. Sekarang kalau terakhir waktu itu dulu nggak ada masjid, sekarang ada masjidnya besar di situ. Jadi orang kalau ziarah situ kan apalagi musim panas itu terik sekali karena nggak ada pohon. Persis di bawah bukit itu sekarang ada masjid. Jadi orang bisa kalau ziarah ke situ waktu sholat, nah dia bisa ke situ. Atau mau berteduh dulu situ. Hanya memang untuk melihat nama-namanya nggak kelihatan gitu. Karena di Arab Saudi nggak ada orang namanya kuburan kasih nama kayak di kita ya. Kalau di kita kan ketahuan Fulan bin Fulan. Kalau Arab Saudi nggak ada, batu aja. Jadi kalau kita nggak ngapalin tempatnya di situ, orang tua kita nggak tahu. Ya, makanya banyak ini orang kita ke kuburan baki yang meninggal pas musiman haji misalkan. Nah, karena sudah menjadi aturan Arab Saudi, kalau ada yang meninggal dari jamaah haji, kalau meninggalnya di Madinah, di baki. Kalau meninggalnya di Mekah, di Ma'la. Gitu. Kita kalau nggak ngapalin tempatnya letaknya di mana, nggak bisa ziarah dan kita ingin langsung dikubur, nggak bisa. Gitu. Karena mereka aturannya seperti itu. Gitu ya. Nah, ini dikuburkan, kemudian selesai panggil oleh Rasulullah SAW, wahai Hudzaifah, ya, karena bapakmu ini terbunuh dan tidak sengaja. Ya, sebetulnya ini sengaja tapi salah. Ya, dalam fikih nanti dibedakan. Ada salah tapi nggak sengaja, ada salah tapi karena sengaja. Ini salah tapi sengaja apa nggak sengaja?
Nah, sengaja kan memang dia bunuh. Kalau yang nggak sengaja itu, misalkan ada bapak di sini senang apa? Burung. Pakai apa? Ketapel atau pakai senapan gitu. Kita mengarahkan ke burung, tiba-tiba malah nyasar ada orang di seberang dan kena sampai mati. Nah, kalau ini kan kasusnya tujuan kita apa? Nembak burung apa nembak orang? Nembak burung tapi kena orang. Kalau tadi memang dia ingin bunuh tapi ternyata dia kaum muslimin. Makanya kata Rasulullah, wahai Hudzaifah, sebagaimana hukum yang berlaku kalau ada orang yang membunuh dan tidak diberlakukan kisos, maka dia harus membayar diyah. Ya, diyah itu 100 ekor unta. Ya, jadi ini berlaku ini. Dulu bahkan sebelum Islam pun orang-orang jahiliyah kalau ada yang terbunuh dan dimaafkan maka harus bayar 100 ekor unta. Berapa itu 100 ekor unta? Nah, ini kalau berlakukan di kita mendingan banyak yang dibunuh ini ya. Karena kemarin juga katanya daripada bayar mendingan diapakan itu. Malah dapat bantuan katanya. Nah, naudzubillah ya. Nah, itu nggak jujur itu ya. Nah, ini seperti itu. Akhirnya kata Hudzaifah, wahai Rasulullah, innama huwa talibu syahadatin wa qad nalaha. Ya. Beliau ini bapak saya terbunuh karena dia memang nyari. Dan dia sudah mendapatkan. Kalaupun ini dapat dia, saya terima, tapi saya balikan dan mohon disaksikan. Saya sedekahkan ini di jalan Allah Subhanahu wa taala, masukkan ke Baitul Muslimin. Masya Allah. Ini kira-kira kalau kita diambil apa dibalikin ini? Haji mumpung ini jarang-jarang ini. 100 ekor unta ya kalau di kita ya 100 mobil lah. Mobil paling murah berapa? Kolbak aja 30 juta, 40 juta. Berarti berapa itu? 4M. Ini kalau kerja butuh berapa puluh tahun. Tapi kalau ini Hudzaifah enggak. Ya, ingatan akhiratnya lebih kuat daripada apa? Dunia. Kalau kita ini selalu yang diingatnya apa? Dunia yang dekat. Padahal dunia ini umurnya panjang apa pendek? Makanya dengan saudara berantem, dengan tetangga berantem, apa yang diberantemkan? Gak ada orang berantem gara-gara ingin sholat duluan, gak ada. Ada nggak suami istri berantem gara-gara umpamanya saya ingin baca Qurannya 10 juz, kata istrinya jangan 1 juz aja, ada nggak? Nggak ada. Pasti yang bikin berantem itu apa? Dunia. Kurang garam, kurang gula, kurang apa lagi itu? Yang satu mau ikan, yang satu mau daging, kan biasanya gitu. Ya, tapi ini masya Allah Hudzaifah ya, sahabat Rasulullah SAW, ketika mendapatkan ini Rasulullah saya terima, tapi saya sedekahkan, masya Allah ya. Dan ini menunjukkan kata para ulama, kalau kita ingin mendapatkan ampunan Allah, ketika ada orang lain berbuat salah kepada kita, sering-sering dan mudah-mudah memaafkan. Dan memaafkan tidak mudah. Apalagi ini sampai kehilangan apa? Nyawa. Kalau umpamanya kita hilang harta bisa dicari lagi, tapi kalau yang namanya nyawa nggak mungkin kan balik lagi, nggak bisa. Ya, makanya nggak ada nyawa itu cadangan, nggak ada. Serep nggak ada. Ya, masya Allah. Tapi ini Hudzaifah karena dia mengharapkan ampunan dari Allah, ridho dari Allah, apalagi ini terbunuhnya tidak sengaja dan bahkan bapaknya yang sebetulnya sudah dapat rukhsah untuk tidak ikut terjun langsung ke medan perang. Ya. Nah ini kisahnya bagaimana siapa ini Hudzaifah begitu ikhlas ya, begitu menunjukkan akhlak yang luar biasa ya, bahkan sampai Rasulullah SAW menyebutkan setidaknya Hudzaifah ini 3 punya kelebihan daripada sahabat-sahabat yang lain. Yang pertama, az-zaka, cerdas ya. Jadi ketika perang Khandaq, Bapak bayangkan kaum muslimin di Madinah jumlahnya belum banyak, diserbu oleh Ahzab. Ahzab ini oposisi gabungan. Jumlahnya 10.000, yang mimpin perang orang yang paling pandai pada saat itu Abu Sufyan, belum masuk Islam. Ya. Dan kaum muslimin Rasulullah sampai bingung ini gimana ini. Sampai kata Salman, kami di Persia termasuk punya strategi perang namanya apa? Gali parit. Gitu. Jadi kan orang kalau diserbu ada paritnya, dia kan nggak bisa lompat itu. Makanya dibikin parit, kalau kuda itu nggak bisa lompat. Itu tujuannya untuk apa? Bertahan dari penyerangan musuh. Akhirnya dipertimbangkan oleh Rasulullah SAW dan sepakat para sahabat. Akhirnya digali parit.
Nah inilah kisahnya yang sampai Rasulullah SAW saking laparnya itu diganjal perutnya pakai apa? Batu. Ya, sahabat yang lain satu, ini pemimpin dua. Kalau di kita kebalikan. Musim kayak gini, rakyat banyak yang melarat, pejabat banyak yang hartanya naik. Ini kan la haula wala minimal sebetulnya, minimal ya. Dia harus minimal punya simpati gitu. Ya. Walaupun kalau sekarang kan pejabat memang sudah ada gajinya kan, nggak bisa disalahkan. Tapi dalam kondisi kayak gini, masya Allah, harusnya ya minimal, ya Allah ini rakyat saya, dulu yang milih saya, dulu yang angkat saya, bantulah. Nauzubillah, apalagi ini malah ada yang jatahnya rakyat malah apa? Diambil. Ya, la haula, itu berat itu nanti hisabannya di hadapan Allah, apalagi berani ngambilnya sejumlah penduduk Indonesia. Itu saya nggak bisa membayangkan gimana nanti dia di hadapan Allah. Kita saja ini yang nggak punya jabatan apa-apa nih, mempertanggungjawabkan istri, anak ini nanti nangis-nangis di hadapan Allah. Makanya Al-Quran di surah Abbas itu menyebutkan yauma yafirul mar'u min akhi, kita punya adik, punya kakak, pas ketemu bakal lari semua. Kenapa? Takutnya apa? Kita punya dosa, punya kewajiban gak ditunaikan, gitu. Wa ummihi wa abi, bahkan ibu, bapak yang kita lahir dari situ, pas ketemu bakal apa? Lari. Ini bayangkan, orang sedang dalam kondisi sulit, susah, bahkan ada yang tidak makan, dia berani ngambil. Itu hisabannya di hadapan Allah. Azim, berat, ya. Tapi orang yang tadi, mereka tidak beriman. Yahsabunahu hayyinan, menganggapnya ini kan hanya soal tanda tangan, ya, soal hanya transfer ke rekening aja, itu tidak akan lepas nanti dari hisaban Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dunia dia bisa bikin ini lepas, tapi di akhirat nggak ada, ya. Makanya orang Muslim nggak ada aji mumpung, ya. Orang Muslim yang ada setiap waktunya dia merasakan muraqabatullah, senantiasa dipantau oleh siapa? Oleh Allah, karena CCTV-nya. Kalau CCTV ini bisa mati nih kalau listriknya mati. Tapi kalau CCTV Allah nggak bisa. Ya, nggak bisa. Sekecil apapun. Sampai kita masuk ke lubang jarum dimanapun, itu semua lengkap ada catatannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita kalau yang pernah menzolimi orang, mengambil hak orang, selagi ada nafas nih, kita taubat, minta ampun kepada Allah. Mudah-mudahan dalam Islam ini ya, orang selama masih hidup, masih punya kesempatan untuk taubat, memperbaiki diri. Jangankan hanya ngambil yang kecil, termasuk ya, kalau ada yang misalkan kayak tadi, ngambil sampai MT, dia kalau mau taubat sungguh-sungguh, dikembalikan kepada yang haknya, itu akan diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, selesai perang Uhud, ya, kemudian perang Handak. Ini diperintahkan oleh Rasulullah SAW dikepung selama 45 hari. Bapak bisa bayangkan nggak? Kita nggak boleh keluar dari masjid nih 45 hari. Kira-kira gimana? I'tikaf kemarin yang 10 hari ada yang kuat sama sekali nggak pulang? Nggak ada ya? Oh, belum berhasil tuh, berarti harus tuh. Kita 10 hari aja padahal i'tikaf pahalanya besar ya. Termasuk nafasnya dihitung gitu. Ini bayangkan 45 hari parit, beli makanan nggak bisa, jual. Sampingnya Bani Quraidzah lagi orang Yahudi yang berkhianat. Masya Allah. Tapi para sahabat bertahan, ya. Bahkan itu kisahnya Jabir tuh ya, yang dia punya sepotong roti, kemudian ngundang Rasulullah, tapi Rasulullah bilang, sahabat, kita ini diundang oleh Jabir, kita makan-makan nih hari ini. Sahabat lagi pada lapar ya, senang lah, ya kan? Itu Jabir nangis dia. Ya, kalau kita kena bawang merah nangis. Gimana? Roti satu sahabat semua dipanggil, gimana baginya? Datang lagi kepada istrinya, gimana ini? Katanya, Rasulullah itu tidak pernah menyia-nyiakan. Sudah bilang aja jujur. Akhirnya sampaikan kepada Rasulullah, Rasulullah hanya ada sedikit. Sebetulnya ini kita ingin dapat berkah, mengundang kau. Kata Rasul, sudah, gak usah banyak pikir, pulang, siapkan, nanti saya yang bagikan. Ya, siapkan aja yang ada. Ternyata dibagikan, dia lari ke dapur dengan istrinya. Ya, kita nikahan, undangan 1.000, yang datang 5.000, kira-kira gimana? Oh, itu kepala puyeng itu. Ya kan? Kepala puyeng gimana? Apalagi yang pakai catering ya. Kalau yang masak mungkin bisa kalau pakai catering nggak bisa. Ya Allah. Ini Jabir malu dia di belakang. Begitu selesai, dipanggil oleh Rasulullah SAW. Wahai Jabir, ini ada sisanya.
makan untuk keluargamu, kalau masih ada sisa bagikan. Astagfirullah, ini malah nambah. Inilah mujizat siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mujizat Rasulullah SAW. Ya, ditugaskan ketika perang Khandaq ini 45 hari dikepung. Pas malam musim dingin, kata Rasulullah, siapa yang mau nanti jadi pendamping saya di surga? Itu Bapak kalau di Madinah musim dingin. Siapa di sini yang pernah umroh pas musim dingin? Menggigilnya minta ampun itu. Ya. Padahal kita sekarang sudah dikepung hotel itu. Itu bisa dibayangkan dulu kalau angin langsung. Ya. Dan yang namanya gurun kalau sudah musim angin itu pasirnya. Makanya ada beberapa saudara kita yang sering saya ceritakan, itu banyak yang nggak tahu ya. Awal-awal ke sana itu mimisan, keluar darah. Karena kalau musim panas-panasnya terik, kalau musim dingin juga dinginnya nggak karuan. Ini sedang dikepung 45 hari musim dingin. Hudzaifah punya selimut, hanya kain sisa istrinya. Dan itu kalau dipakaikan ke atas, itu bawahnya sampai lutut ke bawah itu nggak ketutup. Dia sedang tidur-tidur, Rasulullah mengatakan, siapa yang mau menjadi pendampingku di surga? Orang semua menggigil gini, gimana mau balas? Ini Hudzaifah disamperin oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, nggak sengaja kakinya ketendang. Kemudian kata Rasulullah, man anta, siapa engkau? Nah, karena ini sedang malam gelap. Ini ya, kalau kita sekarang malam kelihatan. Kalau dulu para sahabat sholat subuh itu nggak tahu kiri kanan. Kecuali kalau sudah salam, assalamualaikum. Karena sholat subuhnya Rasulullah memang bacaannya apa? Panjang. Jadi agak gelap itu sampai agak terang. Itu mereka kalau salam baru tahu. Kalau sebelum salam nggak ada yang tahu. Ya, kiri kanan itu siapa? Karena nggak bisa dibayangkan kayak sekarang kan lampu sudah di mana-mana. Kalau dulu ya paling dengan apa? Cahaya bulan. Ya, cahaya bulan. Masya Allah. Ketendang oleh Rasulullah. Hudzaifah ya Rasulullah. Oh Hudzaifah, engkau saya tugaskan berangkat masuk menyelinap ke musuh. Dan dia harus seberang parit. Malam sedang dingin. Apa kata Hudzaifah? Naam ya Rasulullah. Iya, dia sebetulnya berat. Tapi ini yang memerintahkan siapa? Ini juga kita nih ya. Kalau Allah, kalau Rasul itu berangkat aja, nggak usah takut. Kata Hudzaifah, itu malam yang dingin, tiba-tiba badan saya jadi hangat. Ini dari mana ini? Dari mana? Padahal dulu nggak ada penghangat. Ya, kalau di kita kan ada AC ini pendingin ya. Di negara-negara Eropa yang musim panas itu, musim dingin itu ada penghangat di ruangan. Masya Allah. Kata Hudzaifah, nggak tahu itu dinginnya jadi hilang. Dia berangkat. Tapi kata Rasulullah, ketika dia mau menyeberang parit, jangan bicara sedikit pun dan jangan lakukan apapun sampai datang kepada saya. Allahu Akbar. Disinilah yang tadi sebutkan. Ini anak cerdas. Masuk. Ternyata pas begitu sampai di pasukan musuh, Abu Sufyan lagi ceramah. Dia berdiri, tolong lihat samping kiri kanan. Pastikan ini adalah teman kalian. Hudzaifah pas diumumkan ini, wah ini, saya ini urusan saya. Ya kan? Tapi karena ini perintah Rasul, dia yakin aja. Ini cerdasnya. Ya. Begitu yang lain nanya samping kiri kanan pegangan satu, dia megang dua. Tep, pegang dua. Kesini, man anta, siapa kamu fulan? Oh, jadi dia nggak sempat ditanya. Kemudian kata Abu Sufyan, hari ini kita sudah mengepung mereka 45 hari. Banyak binatang-binatang kita tunggangan ini yang bahkan sudah mati karena kedinginan. Dan pada saat itu malam itu angin bertiup kencang. Tambah lagi ada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Terjadi clash komunikasi antara Bani Quraisyah, orang-orang Yahudi ini, karena ada seorang di antara kepercayaan Abu Sufyan itu yang tiba-tiba dia masuk Islam. Jadi dia lempar surat ya ke paritnya ke kota Madinahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dia mengatakan, wahai Muhammad, saya ingin masuk Islam, tolong jemput saya di parit. Gitu. Karena Rasulullah firasatnya kuat dan dibimbing, dijemput dan dia masuk Islam. Kemudian dia inilah yang memecah, datang kepada Bani Quraisyah. Kalian tahu saya kan? Ya. Ini nanti orang-orang Quraisy dia bakal kabur nih pulang. Percaya nggak? Nggak. Makanya kalau kalian masih mau perang dengan mereka, bikin strategi, suruh 10 orang mereka ikut dengan kalian. Sehingga kalaupun mereka nanti kabur, masih ada jaminannya berapa? 10. Ini ke Bani Quraisyah. Datang lagi ke pasukannya Abu Sufyan, dia bilang gitu,
kalian tahu, ini orang-orang Quraisy ini kalau nanti berperang gak mungkin nolong kalian. Mereka pasti akan pulang. Gitu. Jadi ini dihasut, dan ini dalam strategi perang boleh, termasuk dalam Islam boleh, ya, boleh. Akhirnya Abu Sufyan memastikan dan ceramah, ini kita akan ditinggalkan oleh Bani Quraisyah karena tadi mereka meminta syarat harus nyimpan orang Quraisy sebanyak berapa? 10 orang. Akhirnya diputuskan bahwa mereka akan pulang, dan ini yang ingin dicari oleh Rasulullah, berita kondisi orang-orang Quraisy ini seperti apa. Gitu. Kemudian kata Hudzaifah, saya duduk dan melihat Abu Sufyan ketika sedang ceramah. Demi Allah, kata Hudzaifah, kalau Rasulullah tidak melarang saya melakukan sesuatu, saya akan lemparkan panah saya dan pasti terbunuh. Gitu. Tapi karena dia taatnya kepada Rasulullah SAW, jangan bicara apa-apa dan jangan lakukan apa-apa. Masya Allah. Akhirnya dia selesai, ya. Dan orang-orang Quraisy pada malam itu juga langsung pulang. Kemudian Hudzaifah ini pulang lagi kepada Rasulullah SAW. Ternyata Rasulullah dari mulai berangkat Hudzaifah sampai balik lagi sedang dalam keadaan sholat. Insya Allah. Ini makanya kita nih ya, ibu-ibu ya, kalau suaminya sedang nyari nafkah, doakan. Ya, termasuk bapak-bapak anaknya di pesantren di mana, doakan itu. Ya, karena kalau kita mantau mereka kan nggak bisa. Bisa nggak mantau 24 jam? Nggak bisa. Tapi kita doa, minta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ketika selesai Rasulullah berdoa, kemudian bahkan ya, ini hebatnya ini ya. Hudzaifah ini begitu selesai, dingin lagi dia badannya. Rasulullah lagi sholat langsung ditutupi oleh kainnya, dan dia masuk. Setelah selesai sambil menggigil baru dia ceritakan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, ada kabar gembira, mereka karena tidak kuat mengepung, mereka hari ini akan pulang. Oh, kata Rasulullah, alhamdulillah. Makanya perang Khandaq kaum muslimin dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan terus, dan ada hal yang penting, kenapa sampai digelari sahibi sirri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di kota Madinah ini banyak orang-orang munafik, ya. Di antaranya ketika perang Uhud 300 orang balik lagi. Dalam beberapa perangan termasuk ini ya, Bani Quraisyah, mereka khianat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan nama-nama orang yang ada di kota Madinah itu yang munafik, dan semua namanya dicatat lengkap oleh Hudzaifah. Dan kata Rasulullah, jangan sampaikan kepada siapapun. Rasulullah meninggal, Abu Bakar meninggal, di masa pemerintahan Umar bin Khattab dipanggil oleh Umar, wahai Hudzaifah, ada nggak di kabinet saya ini menteri yang saya angkat yang munafik? Ada, kata Hudzaifah, satu. Siapa namanya? Nah ini yang nggak boleh. Kalau kita kan siapa? Wani Piro, ya. Kalau umpamanya uangnya lumayan ya, nggak, kenapa kita ambil? Kalau ini enggak, makanya dia disebutnya apa? Sahibu sirri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Enggak disebutkan. Tapi patokannya Umar. Kalau Hudzaifah hadir sholat jenazah, Umar sholat. Tapi kalau di situ nggak ada Hudzaifah, walaupun Umar nggak bisa meyakinkan ragu, dia nggak pernah ikut sholat jenazah. Karena apa? Nama-namanya dipegang oleh siapa? Hudzaifah. Ini betul-betul dijaga sampai akhirnya nanti wafat, dan selalu ikut perang ya, yang dipimpin oleh Umar. Kemudian setelahnya sampai nanti ketika wafat, ya Allah, ini dulu para sahabat nggak ada yang takabur, nggak ada yang merasa paling baik. Apalagi ketika hadarul maut, sakaratul maut, yang mereka ingat justru adalah kekurangan-kekurangan. Siapa di antara mereka mau setinggi apapun, sehebat apapun, pasti memiliki apa? Kekurangan. Dia ketika ajalnya menjemput, ya, kemudian dia hendak mati, ya, mengatakan kepada para sahabatnya, tolong kain kafan yang digunakan untuk saya jangan yang mahal-mahal. Karena kalau saya ini baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kain kafan ini nggak ada gunanya, nanti Allah akan berikan yang lebih baik. Tapi kalau ini lihat hebatnya ya, tawadunya, kalau saya ini buruk, ya kain kafan itu juga akan nanti hancur. Sayang-sayang kalau yang mahal-mahal. Masya Allah, sambil nafasnya keluar, ya, dia mengatakan, Habibun ja'a bisyauqin, ya, seorang kekasih yang datang kepada kekasihnya dengan membawa kerinduan. Maksudnya dia sudah ingin berjumpa dengan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berjumpa dengan janji-janji Allah Subhanahu wa taala di alam kubur. Walaupun ukurannya 1x2, tapi orang-orang yang beriman itu akan lapang, ya. Makanya disebutnya dalam doa kita, raudhah min riyadil
jannah. Coba cek kemana-mana, nggak ada taman ukuran 2 meter itu, nggak ada. Yang namanya taman selalu apa? Luas, minimal nampung orang banyak gitu. Makanya ini kita berdoa, mudah-mudahan belajar dari Hudzaifah, kalau yang punya rahasia jaga. Dan kalau rahasia sudah bukan 2 orang, sudah nggak mungkin rahasia lagi tuh. Ini Bapak ya rahasia, tolong jangan. Nah, kalau banyak kayak gini udah bukan rahasia. Rahasia ini hanya 4 mata tuh. Kalau sudah lebih, udah nggak mungkin itu ya. Nah, kalau kita apalagi rahasia umat, kehormatan seseorang, ya, harta seseorang, ini harus betul-betul kita jaga. Nah, dengan itu bukan hanya kita menjaga, tapi kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang boleh jadi itu pahalanya akan besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita yang punya amanah kuat untuk menjaga, ya. Kemudian mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan pastikan tidak boleh ada di antara kita yang merasa lebih baik daripada yang lain. Di dunia ini sama, kita dari siapapun, sampai dari orang yang jahat pun kita belajar, tapi bukan belajar keburukannya, tapi kita belajar mudah-mudahan terhindar dari keburukan orang itu, gitu ya. Ini saja kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin, dan kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.